Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jiva Amelia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema edukasi, yaitu tentang pentingnya pendidikan kesehatan mental dalam keseimbangan ekonomi kehidupan sehari-hari. Secara global, 1 dari 6 orang berusia 10 sampai 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental, yang merupakan 14% mengalami kondisi ini. Gangguan kecemasan yang melibatkan rasa panik dan kekhawatiran berlebihan adalah hal yang paling umum terjadi pada kelompok usia ini, dan yang paling sering terjadi pada kelompok remaja yang lebih tua dibandingkan remaja yang lebih muda. Diperkirakan 3,6% remaja berusia 10-14 tahun dan 4,6% remaja berusia 15 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk depresi sendiri diperkirakan 1,1% remaja berusia 10 hingga 14 tahun dan 2,8% remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Nah, teman-teman, kondisi tersebut dapat terjadi pada siapa saja, tidak melihat usia dan jenis kelamin. Beredarnya stigma yang negatif sehingga banyak seseorang menyembunyikan hal tersebut, dan mereka jadi cenderung lebih agresif dan kasar. Dengan kehidupan modern sekarang, keseimbangan dan kehidupan mengalami banyak tekanan dan tuntutan. Mungkin di sini banyak di antara kalian mengalami perubahan dengan banyaknya tekanan dan tuntutan yang tidak seimbang. Nah, teman-teman, pentingnya pendidikan kesehatan mental dalam memahami, mengelola, dan memelihara keseimbangan emosional kehidupan sehari-hari. Ya, dari teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Baik, di sini saya akan menjelaskan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud dari fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika, serta mampu merasakan kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Nah, pasti banyak di antara teman-teman yang bertanya-tanya nih, apa sih keseimbangan emosional itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional adalah kunci dalam menjaga kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, kenapa sih keseimbangan emosional itu sangat penting? Karena keseimbangan emosional dapat meningkatkan dan menimbulkan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling umum seperti yang pertama, kinerja yang baik. Jika emosi kita seimbang dan stabil, maka kita cenderung lebih positif dan produktif dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu hubungan yang efektif. Nah, kita dapat membangun hubungan dengan berkomunikasi secara efektif dengan mengelola emosi secara positif. Dan yang terakhir yaitu ketiga, kesehatan fisik. Jika emosi kita baik dan stabil, maka kita dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit kronis. Nah, teman-teman, dalam konteks keseimbangan emosional, gangguan kesehatan mental dapat mengganggu stabilitas dan keseimbangan emosional seseorang. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh umum gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu depresi. Dapat berupa perasaan sedih yang mendalam, kurangnya minat, dan kegembiraan dalam beraktivitas. serta
ternyata juga bisa mengganggu pola tidur dan pola makan seseorang. Dan yang kedua yaitu kecemasan. Ini adalah yang paling umum kita rasakan. Contohnya seperti panik, rasa takut berlebihan, ketegangan, dan perasaan yang tidak terkendali. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan poin yang cukup penting nih, yaitu teknik-teknik mengelola stres. Nah, mungkin di antara teman-teman pernah mengalami stres. Dan bagaimana sih cara kalian mengatasi stres tersebut? Nah, teman-teman, ada beberapa teknik umum yang dapat kalian terapkan jika mengalami stres. Yang pertama yaitu relaksasi. Kita dapat melakukan meditasi dengan menenangkan pikiran. Dan juga ada dengan pernapasan dalam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi grogi dan ketegangan. Dan juga bisa dengan visualisasi. Visualisasi ini dapat berupa holiday, pergi ke pantai, kebun raya dan kebun hijau dan sebagainya. Yang kedua yaitu olahraga dan aktivitas fisik. Kita dapat berolahraga secara teratur, jogging, dan beraktivitas yoga yang dapat meningkatkan suasana hati. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Kita dapat mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan hal yang penting, dan juga membuat schedule sehari-hari. Yang keempat yaitu gaya hidup sehat. Kita juga bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Baiknya menghindari makanan yang siap saji dan kemasan instan. Menjaga pola tidur dan juga menghindari perilaku buruk seperti konsumsi alkohol dan rokok. Nah, ini penting ya, dan khusus bagi laki-laki ya teman-teman. Nah, teman-teman, penting juga adanya dukungan sosial dalam mengatasi kesehatan mental dalam keseimbangan emosional sehari-hari. Nah, dukungan emosional dapat berupa perhatian, kasih sayang, dan juga empati. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.